Biarlah kami tetap dan selalu percaya Tuhan ketika kami memasuki tahun yang baru. Biarlah perjalanan 1 tahun itu memberikan kami kekayaan iman yang luar biasa. Tolong kami untuk boleh merenungkan arti 1 tahun ini, supaya kami boleh melihat bagaimana Engkau memimpin, bagaimana Engkau menyertai tahun demi tahun di dalam masa yang sulit, masa yang gelap, masa yang berat. Tahun demi tahun, kalau kami boleh sampai di sini, Ebenezer, berarti itu menandakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh selalu dapat melihat, dan kami sungguh boleh selalu menyadari bahwa Engkau selalu ada bersama kami, memimpin kami. Kalau kami bisa, itu pun bukan karena kami, tetapi karena Engkau yang selalu menolong kami. Karena itulah Tuhan, setiap kami memasuki tahun, kami boleh tetap memiliki pengharapan. Kami boleh memiliki damai sejahtera. Kami boleh memiliki sukacita. Tetapi yang menjadi tugas kami adalah Tuhan, bagaimana kami harus melewati tahun ke depan itu dengan benar. Kiranya firman-Mu pagi ini Tuhan boleh menjadi dasar, boleh mempersiapkan kami untuk boleh memasuki tahun yang akan datang. Untuk kami sungguh boleh melewati waktu demi waktu, setiap jam, setiap hari, minggu, bulan, dan tahun dengan benar. Terima kasih Tuhan, tolong Roh Kudus-Mu boleh bekerja menerangi hati kami yang gelap, yang keras. Tuhan, bekerjalah. Pikiran kami yang bebal dan bodoh, Tuhan boleh terangi, supaya kami sungguh boleh benar-benar memahami setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja, karena hamba-Mu terbatas, tetapi kiranya Roh Kudus-Mu yang ada di dalam setiap kami boleh berbicara secara pribadi, boleh menjelaskan secara detail masing-masing pribadi yang hadir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Oke, senang sekali kita boleh kembali beribadah secara khusus di akhir tahun ini ya, dan besok kita boleh memasuki tahun yang baru, awal yang baru. Mari saya ajak kita membuka 2 bagian Alkitab. Yang pertama terambil dari Wahyu 3, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-22. Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-22. Apabila Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mendapatkannya, saya mengajak kita boleh membacanya perlahan-lahan supaya kita dapat memahami setiap yang kita baca ya. Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Saya ajak kita membacanya bergantian, dimulai dari saya. Kepada jemaat di Laodikia, dan itu juga menjadi kepada jemaat di Elion Satelit. Dan tuliskanlah kepada malaikat, ini sebenarnya bukan malaikat tetapi pemimpin gereja jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah, yaitu Yesus. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku.
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Satu bagian lagi dari Matius 13. Matius 13 ayatnya yang ke-18 sampai 23. Ini arti dari perumpamaan seorang penabur. Kita baca bergantian, Matius 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang dikejar-kejar anak muda. Nah kira-kira temanya apa Bapak Ibu? Yang dikejar-kejar oleh anak muda Bapak Ibu. Jadi kalau Anda masih mengejar hal ini, berarti sebenarnya Anda masih muda Bapak Ibu. Nah kira-kira apa Bapak Ibu tema hari ini? Ada yang tahu Bapak Ibu? Yang selalu dikejar-kejar anak muda. Dan kalau setiap kita hari ini masih mengejarnya, itu menunjukkan bahwa kita masih muda. Karena hanya orang tua yang tidak lagi mengejarnya. Tahu nggak Bapak Ibu? Apa? Hari ini kita akan berbicara tentang kesuksesan. Betul ya? Tidak ada anak muda yang sukses. Yang sukses itu biasanya orang yang sudah tua berumur, makan asam garam, yang perusahaannya besar. Nah itu biasanya orang-orang yang sudah tua. Hari ini kita akan berbicara tentang kesuksesan. Setiap anak muda pengen sukses. Bahkan kita pun mengejar yang namanya kesuksesan. Nah hari ini kita akan berbicara tentang kunci kesuksesan 2024. Wah, krisnamatik ini teman-teman ya, rekan-rekan ya. Kita akan berbicara tentang kesuksesan. Saya mau tanya, siapa yang tahun ini merasa puas dengan hidupnya, yang merasa sukses? Ada boleh angkat tangan? Siapa yang merasa sukses di tahun ini? Ada Bapak Ibu? Gak ada Bapak Ibu. Gak ada. Pas kalau gitu ya. Sukses ya Bu ya. Mau sukses gak Bu? Tahun 2024 mau lebih sukses lagi gak Bu Stefani? Mau. Oke, berarti yang sukses cuma satu. Saya mau tanya, mau gak tahun depan sukses Bapak Ibu? Mau? Gak mau ternyata ya. Gak mau sukses Bapak Ibu. Kita gak mau sukses. Saya mau Bapak Ibu. Mau sukses gak tahun depan? Nah gitu dong. Harus sukses ya. Nah siapa ya, bagaimana? Tapi yang menjadi pertanyaan ketika kita ngomong sukses, aku mau sukses, tahun depan aku mau hidupku lebih sukses. Kalau kita ngomong sukses, nah ini sering kali ya, bagaimana sih hidup yang sukses itu seperti apa? Kira-kira gimana hidup yang sukses tahun 2024 itu, aku pengen sukses itu pengen hidup yang kayak apa? Banyak. Mungkin ada yang bilang, udah Pak saya sederhana aja lah, aku hidup sukses itu, bagi saya sukses itu kalau tahun depan aku lulus kuliah deh wes, sukses aku gitu ya. Atau tahun depan aku dapat pacar lah, udah sukses aku gitu ya. Atau apa, mungkin ada yang ngomong bagaimana sih hidup sukses itu. Ada yang mengatakan hidup sukses itu adalah hidup yang bebas dari hutang, dari cicilan. Wah sekarang belum sukses aku, sekarang aku masih nyicil rumah misalnya, belum sukses gitu ya. Dan tahun depan rasanya belum bisa sukses Pak, karena cicilannya masih 15 tahun lagi misalnya, ya kan. Apa hidup sukses itu? Atau mungkin hidup yang sukses itu tahun depan aku pengen omset itu naik, kerjaanku lebih lancar, penghasilan lebih naik gitu ya. Hampir setiap kita ketika kita ngomong tentang kesuksesan, kita itu berbicara tentang financial freedom, bebas dari utang, cicilan, punya tabungan yang cukup, lalu punya passive income gitu ya. Kebanyakan dari setiap kita berpikir tentang kesuksesan itu seperti itu. Nah nyatanya tiap-tiap orang itu memiliki definisi suksesnya itu sendiri-sendiri, betul ya? Bahkan mungkin Bapak Ibu sebelahan
Definisi sukses, arti sukses, hidup sukses itu beda satu dengan yang lain. Dan itu menunjukkan bahwa ketika kita berbicara tentang kesuksesan, hidup sukses itu bergantung dari siapa yang melihat. Kalau kita ngomong kesuksesan, nyatanya itu bukan apa bagaimana, tetapi hidup sukses itu bergantung dari siapa yang lihat. Menurut siapa? Ya menurutmu sukses, menurutku belum. Jadi kesuksesan itu berbicara tentang siapa yang melihat. Nah, maka kalau kita menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, ketika kita ngomong tentang kesuksesan, maka kita mesti lihat siapa yang menjadi standarnya. Menurut siapa kesuksesan kita itu? Nah, sebenarnya setiap kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, kita ngerti apa yang menjadi standar kesuksesan kita. Siapa yang menentukan standar kesuksesan kita? Siapa Bapak Ibu? Menurut siapa sukses itu? Oh, jelas bukan menurut saya. Betul nggak? Dan bukan jelas menurut siapa? Papa mamaku, menurut tetanggaku, menurut orang lain, menurut atasanku. Bukan. Tetapi kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa standar kesuksesan kita, kalau kita ngomong sukses, hidup yang berhasil, standarnya siapa? Tentu kita jawab Tuhan. Kita tahu itu. Tetapi nyatanya apa? Kita ganti. Betul nggak? Kita tahu standarnya siapa? Siapa yang menentukan kesuksesan? Kita tahu, tetapi nyatanya kita ganti. Kenapa? Mungkin kita nggak tahu standarnya Tuhan gimana, atau jangan-jangan kita sebenarnya tahu, tetapi kita ganti. Kenapa? Karena standarnya Tuhan itu susah. Itulah kenapa akhirnya ketika kita melihat kesuksesan, kita akhirnya apa? Menurunkan standar kita. Bukan standarnya Tuhan, tetapi apa? Menjadi standarku. Udahlah sederhana aja lah. Aku tahun depan lulus, udah sukses aku. Kita menurunkan standar keberhasilan kita menurunkan standar hidup kita menjadi apa? Menurutku. Bahkan mungkin menurunkan menurut apa? Standar dunia. Dan inilah yang menjadi teguran keras bagi jemaat Laodikia, yang juga harus menjadi perhatian bagi setiap kita. Nah, kita akan melihat ketika kita ngomong tentang kesuksesan, maka kita harus ingat standarnya siapa? Menurutnya siapa? Kalau kita pengen sukses tahun 2024, menurut siapa dulu? Ukurannya siapa? Kita harus melihat bahwa kita harus melihatnya di dalam standar Allah. Nah, sekarang kita akan belajar ketika kita ngomong tentang kesuksesan, kita akan melihat terlebih dahulu apa yang menjadi standar Tuhan dan kenapa dia menegur Laodikia dan kenapa dia mengeluh akan Laodikia. Kita coba lihat apa yang Tuhan keluhkan di ayat 15. Wahyu 3 ayatnya yang ke-15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Apa keluhannya Tuhan Bapak Ibu terhadap jemaat Laodikia? Apa keluhannya? Suam-suam kuku. Apa itu suam-suam kuku Bapak Ibu? Apa itu suam-suam kuku? Anget Pak, anget gitu ya. Gak dingin, gak panas. Apa itu gak dingin, gak panas ya? Iya, apa itu suam-suam kuku? Suam-suam kuku Bapak Ibu itu bicara tentang B aja. Atau artinya apa? Biasa-biasa saja. Rata-rata, standar, mediocre. Rata-rata, gak di atas, gak di bawah. Rata-rata. Standar. Dan apa? Gak ada yang spesial. Itulah kenapa Tuhan mengatakan apa? Karena kamu biasa-biasa saja, aku akan muntahkan. Bapak Ibu, bukan cuma kita aja yang suka spesial Bapak Ibu. Tuhan juga suka yang spesial. Tuhan gak mau yang apa? Biasa-biasa aja. Tuhan gak mau yang mediocre. Tuhan gak mau yang rata-rata, gak mau. Gitu. Kenapa? Kok Laodikia dikatakan lu biasa-biasa aja? Lu gak spesial. Lu standar. Kenapa? Karena mereka dikatakan ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Tetapi engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Kenapa kok Tuhan menegur? Kenapa kok Tuhan mengeluh? Karena dikatakan apa? Mereka cuma kaya di dalam materi. Mereka cuma menarik secara penampilan. Bapak Ibu, jemaat Laodikia itu secara perekonomian kaya. Gitu ya. Dan secara penghasilan mereka itu juga menghasilkan pakaian wool gitu.
Makanya jadi mereka ini sudah kaya, penampilannya menarik Bapak Ibu. Gitu ya. Tetapi masalahnya apa? Apa yang Tuhan tegur? Karena kamu cuma kaya secara materi, kamu menarik secara penampilan, tetapi apa? Tidak secara rohani. Kamu miskin, lu melarat, lu telanjang, dan lu sakit sebenarnya. Kamu gak sadar itu. Artinya apa? Kenapa kok Tuhan mengeluh? Artinya apa? Lu, orang Laodikia, sama dengan dunia. Sama. Gak ada bedanya. Jadi seakan-akan Tuhan itu ngomong, oke, kamu kaya, kamu cakep, kamu cantik. Terus apa bedanya? Kamu dengan orang dunia. Banyak tuh orang dunia yang kaya. Banyak tuh orang dunia yang sukses. Banyak tuh orang dunia yang cakep, yang cantik. Dan masalahnya apa? Banyak yang lebih kaya dari kamu. Banyak yang lebih cantik, ganteng daripada kamu. Terus kamu bedanya apa sama mereka? Spesialnya apa? Gak ada, bukan? Tuhan seakan-akan ngomong gitu. Bapak Ibu, kalau kita tanya orang terkaya nomor 1 di dunia, apakah orang Kristen? Enggak Bapak Ibu. Kalau kita ngomong kaya, banyak yang lebih kaya dari orang Kristen. Gitu. Kalau kita ngomong yang cakep, yang cantik, banyak tuh yang lebih cakep, cantik daripada orang Kristen, Bapak Ibu. Maka yang menjadi pertanyaannya, lalu bedanya apa? Kita, kamu orang Laodikia dengan orang dunia, bukankah sama saja? Sama. Kenapa? Karena standar yang dipakai oleh orang Laodikia adalah standar dunia. Makanya sama. Rata-rata, biasa saja bagi Tuhan, sama. Kamu tidak menonjol, kamu gak spesial. Di antara semua orang di dunia, lu orang Kristen sama dengan mereka. Gak ada bedanya, gak menonjol. Nah maka kita mesti tahu, lalu bagaimana yang Tuhan penginkan. Standar Tuhan itu seperti apa? Nah kita mesti ngerti Bapak Ibu, kita mesti lihat. Nah kita coba lihat, apa standar Tuhan yang diminta dari kita, apa yang standar Tuhan yang diminta dari jemaat Laodikia. Kita lihat yang pertama dari Lukas 12 ayat 21. Lukas 12 ayat 21. Ini berbicara tentang orang kaya yang bodoh. Kita baca ayat 19 sampai 21 bergantian ya. Saya, lalu Bapak Ibu, dan ayat 21 bersama-sama. Lukas 12 ayat 19 sampai 21. Saya terlebih dahulu ya. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Sama-sama, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Dia bilang, aku financial freedom, banyak berlimpah tabunganku, gitu ya, passive income. Tapi Tuhan bilang apa? Hari ini lu mati, lu mau ngomong apa? Makanya berhati-hatilah, demikianlah orang yang kaya mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Apa standar pertama? Standar yang pertama, Bapak Ibu, Allah tidak memanggil kita untuk sekedar menjadi orang kaya. No. Bukan sekedar orang kaya, ini yang pertama. Yang kedua, kita coba lihat Matius 5 ayat 20. Kita lihat. Jadi standar yang pertama, Tuhan tidak panggil kita sekedar kaya. Ini orang kaya banget, tapi Tuhan bilang apa? No. Tuhan tidak panggil kita sekedar kaya. Yang kedua, standarnya apa? Matius 5 ayat 20. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, bukan tidak lebih baik. Bapak Ibu, Tuhan tidak panggil kita menjadi orang baik. Orang baik di dunia banyak. Banyak. Bahkan mereka lebih baik daripada orang Kristen. Bukankah kita biasa saja? Banyak tuh orang baik, banyak tuh orang kaya. Makanya Tuhan tidak panggil kita cuma sekedar apa? Menjadi orang kaya. Tuhan tidak sekedar panggil kita menjadi apa? Orang baik. Tetapi Tuhan panggil kita menjadi apa? Kita lihat ayatnya yang ke-48, Matius 5 ayat 48.
Kita baca sama-sama Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Tuhan panggil kita menjadi sempurna. Bukan sekedar orang kaya, bukan sekedar orang baik. Karena banyak orang kaya di dunia lebih kaya daripada kita. Banyak orang baik, banyak. Tetapi Tuhan panggil kita apa? Sempurna, sama seperti Bapamu sempurna. Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat sebelumnya dikatakan apa? Demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain yang tidak mengenal Allah? Artinya apa? Orang lain bisa melakukannya. Itulah kenapa Tuhan menuntut kita apa? Sempurna. Apa itu sempurna? Sempurna itu berbicara tentang excellent. Sempurna itu berbicara tentang menjadi orang benar. Banyak orang baik, banyak orang kaya, tetapi tidak dengan orang benar. Apa itu orang benar? Orang benar itu adalah orang yang sadar dirinya, aku orang berdosa dan aku membutuhkan Allah. Itu orang benar. Makanya dikatakan apa? Lu gak sadar diri. Lu pikir kamu kaya. Lu pikir kamu ini. Ternyata apa? Kamu melarat, kamu telanjang, kamu sakit. Itu gak benar. Kaya betul, tapi bukan orang benar. Bukankah kita orang baik? Kita orang baik. Tetapi menjadi pertanyaannya adalah kita orang benar atau enggak? Tuhan meminta kita, standar Tuhan itu bukan kaya, bukan baik, tetapi menjadi orang benar. Dan orang yang sempurna dikatakan. Apa itu sempurna? Excellent, yang sadar diri. Makanya kalau kita nggak sadar diri, kita nggak akan belajar, kita tidak akan excellent. Jadi orang yang sempurna itu adalah orang yang excellent di seluruh kehidupannya. Orang yang integritas, jadi di luar sama di dalamnya itu sama. Itu. Hidup yang menyeluruh. Karena seringkali orang Kristen itu membagikan dua, antara sekuler dan rohani. Wah, Senin sampai Sabtu rohana, minggunya rohani. Tidak ada. Nggak ada kayak gitu. Hidup kita itu mestinya keseluruhan. Kalau dalamnya beres, depannya mesti beres. Kalau dalamnya excellent, luarnya itu mesti excellent. Itu yang Tuhan minta dan itulah kesempurnaan, arti orang benar. Nah, kita mesti tanya Bapak Ibu, kenapa sih kok Tuhan itu mau kita excellent? Kenapa kok Tuhan kita mau sempurna? Baik luar dalam, kerjaan excellent, dalamnya excellent. Gitu ya. Kenapa kok Tuhan mau? Kita itu excellent, Tuhan itu mau kita sempurna. Karena Tuhan mau kita berdampak. Kita harus pegang. Tahun depan remaja itu temanya itu berbicara tentang dampak, dan dampak. Kita coba pikir tema untuk bicara tentang dampak. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus menjadi dampak. Dan itulah panggilan kita. Tuhan memanggil kita apa? Menjadi garam. Untuk apa? Mengasinkan, memberi dampak. Tuhan panggil kita menjadi apa? Terang. Untuk apa? Memberi dampak. Tuhan panggil kita sebagai apa? Kepala dan bukan ekor. Menjadi pemimpin, memberi dampak, memberi pengaruh. Lalu Tuhan panggil kita sebagai apa lagi? Tuhan panggil kita dari nothing menjadi spesial. Kita coba lihat ayat yang luar biasa. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. 1 Korintus 1 ayat 27 29. Untuk bagian ini saya minta remaja yang baca karena ini penting ya. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Baca yang keras dari atas. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. 1 2 3. Dikatakan apa? Tuhan memanggil apa yang bodoh bagi dunia untuk memalukan orang-orang berhikmat. Tuhan memanggil orang-orang yang lemah untuk memalukan yang kuat. Tuhan memanggil mereka yang hina tidak berarti untuk meniadakan yang berarti. Gila gak? Tuhan panggil kita dari nothing menjadi spesial. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita anak Kristen, anak-anak Tuhan, orang Kristen menjadi dampak dimanapun kita berada. Dan Tuhan panggil kita untuk apa? Berbuah.
Ini semua berbicara tentang dampak. Ngomong tentang dampak, kita coba lihat contoh Alkitab, Bapak Ibu. Kita lihat Yusuf. Betapa dampaknya besar. Apakah dia excellent di dalam pekerjaan? Iya, excellent. Tetapi bukan cuma excellent di dalam pekerjaannya, tetapi di dalam apa? Dalamnya rohani. Ketika dia digoda oleh istri Potifar, apa yang dia lakukan? Dia mempertahankan imannya. Dia menunjukkan kualitas imannya. Ketika dia dilupakan oleh temannya di penjara, apa yang dia lakukan? Aduh, percumalah. Hidupku akan habis di penjara. Dia nggak putus asa. Dia tetap lakukan segalanya dengan baik. Sehingga apa? Di dalam excellent-nya dia, orang mengingat dia. Kalau sampai dia tidak excellent di dalam penjara ya, di dalam tempat yang maksudnya tidak memungkinkan itu, dia tidak mungkin diingat. Kenapa kok dia diingat? Kenapa kok dia menjadi pilihan? Jawabannya satu, excellent. Dan Tuhan pakai dampaknya besar, luar biasa. Tuhan panggil kita untuk excellent. Kita lihat Daud, gak dianggap. Tetapi apa? Dia menunjukkan kualitasnya. Walaupun di dalam keberdosaannya, di dalam pembunuhan berencana karena mengambil istri orang, dia menunjukkan kualitasnya. Tuhan, ampuni aku orang berdosa. Itu orang benar, Bapak Ibu. Dan Tuhan pakai menjadi dampak luar biasa. Kenapa? Karena kesadaran dirinya, Tuhan tetap mau pakai dia. Dan dampaknya besar. Kita lihat Daniel, Bapak Ibu. Dia ditangkap, dia dikumpulkan di semua para orang-orang pintar sebabel. Tetapi dia dikatakan apa? Dia paling menonjol di sana. Excellent. 5 pemimpin berubah, dia tetap sama. Perdana menterinya tetap sama. 5 pemerintahan, perdana menterinya tetap Daniel. Luar biasa enggak Bapak Ibu? Kita orang Kristen dipanggil seperti itu. Excellent. Kita lihat Sakeus. Orang ini kaya, tapi apa? Enggak benar. Tetapi ketika dia dipanggil Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dia katakan apa? Aku akan balikan 2 kali lipat. Kalau aku pernah memeras, tak balik 4 kali lipat. Dampaknya luar biasa enggak? Luar biasa. Berubah, banyak orang terberkati kena dia. Seorang pelacur, dia mempunyai 5 suami. Ketika ketemu sama Tuhan, hidupnya berubah. Dan dia memberi dampak. Excellent. Mengapa sih orang Kristen, bahkan kita tidak lagi memberi dampak? Sudahkah kita memberi dampak? Sudahkah kita memberi dampak? Mengapa kita tidak lagi memberi dampak? Jawabannya adalah karena kita biasa-biasa saja. Kita rata-rata, dan celakanya bukan rata-rata, bahkan mungkin di bawah rata-rata. Karena kita nggak excellent, nggak menarik, nggak bener, ayo di bawah rata-rata. Betul nggak? Gitu. Saya kalau di gereja bener Bapak Ibu, tapi di sekolah Bapak Ibu mesoan dulu mesoan, sekolah goblok Bapak Ibu. Mau kenaikan kelas itu doa Tuhan, please ojo sampai nggak naik. Bayangin, jadi berkat nggak saya tanya? Di gereja bagus, saya WL, pemain musik, tapi di sekolah, aduh pelajaran, on Bapak Ibu. Padahal dia pinter, Isa, tapi apa males. Jadi berkat gak? Nah sering kali itu gitu. Banyak dari kita mungkin mementingkan materi, mementingkan penampilan, tapi gak bener, gak jadi berkat. Tapi di satu sisi bener, tapi apa? Gak excellent, penampilannya biasa-biasa aja. Jadi berkat gak Bapak Ibu? Enggak Bapak Ibu. Gitu. Bayangin misalnya saya datang Bapak Ibu ya, saya lusuh gitu ya, jasnya compang-camping, dasinya miring, dengerin saya khotbah nggak Bapak Ibu? Enak nggak dengernya? Enak nggak? Males, ya kan? Bukan berarti kita penampilan itu penting, duit itu penting, betul. Penting, tetapi bukan yang terpenting. Gitu ya. Hidup benar penting nggak? Penting, gitu ya. Tapi kalau tidak ditunjukkan dalam kehidupan yang excellent, penampilan nggak ini, nggak merawat tubuh, tidak jadi berkat, rata-rata aja. Tuhan pengen kita excellent, kita menarik, kita benar, kita di atas rata-rata. Bagaimana kalau kita dipanggil sebagai garam, tetapi tidak lagi asin, tidak memberi dampak? Kita dipanggil terang, tetapi tidak terlihat. Kita dipanggil menjadi pohon, tapi tidak berbuah.
Hasilnya apa Bapak Ibu? Diinjak orang, dikatakan apa? Kalau garam gak asin, dibuang, diinjak. Bukankah banyak sekali orang Kristen yang menjadi apa? Cemoohan, omongan orang. Ironis Bapak Ibu. Sorry, saya mesti ngomong terang-terangan. Gitu. Karena seringkali banyak dari kita itu tidak menyadari. Banyak dari orang Kristen yang menjadi apa? Omongan. Diinjak, dibuang, dikatakan apa? Buat apa ada? Ditebang aja. Dan di Laodikia dikatakan apa? Lu tak muntahin. Aku gak suka. Ketika kita ngomong kesuksesan, standarnya siapa? Dan ketika kita ngomong sukses, untuk kita bisa sukses di tahun depan, kita mesti apa? Di atas rata-rata. Kalau kita tetap serata-rata, sama aja. Jadi kalau kita bicara tentang kesuksesan, sukses 2024, kita mesti di atas rata-rata. Dan supaya kita di atas rata-rata, standarnya kita harus naik. Jangan turun. Standar kita harus naik. Apa standarnya? Standarnya Tuhan. Dan apa standarnya Tuhan? Jadi orang benar, jadi excellent. Jangan cuma memikirkan apa? Kekayaan. Kita dipanggil bukan sekedar jadi orang kaya. Kita dipanggil bukan sekedar orang baik. Kita dipanggil sebagai orang benar. Jadi orang kaya yang benar. Jadi orang baik yang benar. Gimana Pak? Jadi orang baik yang benar, Bapak Ibu. Saya pelit, bisa nggak baik? Bisa. Kalau saya misalnya orang baik sama saya, ya saya kasih, bisa. Orang sombong bisa nggak baik? Bisa. Orang iri bisa nggak baik? Bisa. Tetapi nggak benar. Tuhan panggil kita standarnya lebih tinggi. Bukan sekedar kaya, bukan sekedar baik. Tuhan panggil kita benar. Jadi orang benar. Dan ketika kita ngomong tentang kebenaran, itu berbicara tentang hidup, integritas, keseluruhan hidup. Bukan cuma di depan, tetapi dalamnya itu baik semua. Bukan baik, benar semua. Bukan depannya yang benar, tapi depan, dalam benar semua. Itu orang benar, berintegritas, keseluruhan hidupnya. Jangan jadi seperti orang Israel, Bapak Ibu. Orang Israel itu dari bukan siapa-siapa. Dia dipanggil secara spesial. Tapi nyatanya apa? Tuhan, aku pengen nyembah Baal. Tuhan, aku pengen minta raja. Seperti apa? Bangsa yang lain. Bodoh gak? Dia dipanggil menjadi spesial. Dia dikasih standar sama Allah. Taurat Tuhan menjadi standar. Kamu dipanggil, kamu menjadi kepala. Kamu menjadi contoh. Kamu menjadi teladan. Umat pilihan Allah. Kamu harus menjadi teladan semua bangsa. Supaya bangsa ini terberkati oleh kamu. Tapi nyatanya apa? Pengen jadi sama yang lain. Standar mereka turun. Sama Tuhan dikasih standarnya diturunkan. Aku pengen sama seperti mereka. Jangan sampai Bapak Ibu, kita orang Israel, umat Tuhan, jangan menurunkan standar kita. Standar kita mesti benar. Standarnya Tuhan. Jadi kunci sukses mesti di atas rata-rata, naikkan standar kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah tidak segampang itu, betul ya? Problem, ada tantangan. Gitu. Untuk sukses ada tantangan yang harus dilewati, Bapak Ibu. Nah, mengapa sih orang Kristen cenderung rata-rata dan di bawah rata-rata? Ada dua yang menjadi masalahnya. Kita akan belajar dari perumpamaan tanah, Bapak Ibu. Makanya tadi kita baca. Nah, ketika kita ngomong tentang tanah, Bapak Ibu, dari 4 tanah itu, tanah yang berhasil, tanah yang seperti apa? Tanah yang menghasilkan buah, jadi tumbuh dan berbuah, berdampak. Tanah yang bisa berbuah, itu tanah yang seperti apa Bapak Ibu? Tanah yang seperti apa? Tanah yang baik, betul ya? Ada tanah yang jatuh di jalan, ada yang jatuh tanah berbatu, ada tanah semak duri. Dan yang berbuah adalah tanah yang baik. Nah, yang menjadi pertanyaannya, tanah yang baik itu tanah seperti apa? Tanah yang baik itu tanah yang seperti apa, Bapak Ibu? Tanah yang baik itu adalah tanah yang tidak ada batu dan tidak ada semak duri, Bapak Ibu. Itu tanah yang baik. Dan hati kita itu harus seperti itu. Tapi kan problemnya, nggak ada tanah yang baik itu. Nggak ada, mana ada tanah yang baik? Tanah yang baik itu harus dikerjakan. Harus dibajak, semak durinya, gulmanya mesti dicabut, rumput-rumput liarnya mesti dicabut, batu-batunya mesti dipinggirin. Makanya kalau kita bilang
Kita mesti mempersiapkan hati yang baik, tanah yang baik. Betul, harus dipersiapkan. Kenapa? Karena hati kita itu tidak langsung menjadi baik, otomatis baik, enggak. Hati kita ini penuh dengan apa? Batu, Bapak Ibu. Bahkan hati kita apa? Sudah membatu. Sudah mengeras. Gitu loh. Dan penuh dengan semak duri. Nah, kita akan belajar apa itu batu, apa itu semak duri, dan itu yang harus kita singkirkan kalau kita ingin berhasil untuk kita bisa mencapai standar Allah. Apa sih itu batu? Gitu ya. Apa itu batu? Di sana dikatakan di dalam Matius 13, di sana dikatakan, tetapi benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman itu segera menerimanya dan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja, apabila datang penindasan atau penganiayaan orang itu segera murtad. Jadi gak bisa tumbuh, gak bisa berakar, mentok. Apa yang membuat kita tidak bisa melakukan kebenaran firman Tuhan? Kenapa kok mentok gitu ya? Kenapa? Apa itu batu? Bapak Ibu, batu itu adalah hal-hal merusak yang terus-menerus kita hadapi. Bukankah dalam hidup kita tidak pernah lepas dari yang namanya masalah pergumulan? Betul nggak? Ono ai masalah, ono ai pergumulan, gak iso tenang hidup ini, betul nggak? Dan itu datang terus-menerus. Entah itu mungkin sama anak, sama menantu, sama pasangan, di tempat kerja, sama atasan, sama bawahan, ono ai. Dan kita berhadapan itu hari demi hari terus-menerus. Bapak Ibu, saya berjumpa dengan seorang anak muda yang bergumul. Keluar dari rumah dia tidak mau balik ke rumah. Setiap mau pulang dia itu bergumul. Bahkan dia pengen mengganti identitasnya, Bapak Ibu. Kenapa saya tanya? Aku benci sama mamaku. Aku gak bisa memaafkan. Aku disakiti terus. Bayangin, bisa berhasil gak hidup kayak gitu? Bisa berbuah gak hidup kayak gitu? Gak bisa, sulitnya setengah mati. Belum lagi kalau kita di sekolah kita ketemu dengan orang yang membuli kita, yang merusak mental kita. Goblok lu, jelek lu, AG lu misalnya. Itu merusak Bapak Ibu. Lalu apa lagi? Ketidakadilan. Di dalam dunia kerja kita kerja bagus. Waduh, aku kerja bener malah gak cuan. Ini kerjanya gak bener kok cuannya kayak gini. Itu bisa menggoda kita. Dan kalau kita diperhadapkan gitu terus, bahaya Bapak Ibu. Gitu ya. Yusuf itu kalau kita baca itu digodai bukan cuma sekali. Dikatakan setiap hari dia digodai. Bayangin. Gitu. Pertama mungkin kuat, 2, 3, kuat 4, 5 mulai goyah. Kalau kita setiap hari diperhadapkan dengan tuntutan seperti itu, ketidakadilan kita kerjanya benar, justru nggak dipuji, malah dihukum misalnya, capek nggak? Marah nggak? Gitu. Terus belum lagi namanya apa? Kelelahan. Saya juga ketemu dengan rekan yang cerita, waduh Kris semua ketemu bawahan ini karyawan diwajahi ngomong, gak ngerti capek, ngono terus setiap hari, gitu. Lelah, mau sabar itu, mau berbuat benar susah Bapak Ibu. Bayangin, kita ketemu karyawan ya, kita ketemu orang diajarin sekali 2 kali masih sabar. Ngelakukan kesalahan sama terus gitu bisa nggak bener? Bisa nggak sabar? Wis mulai, pengen mangkel, pengen gebrak meja, bahkan mungkin bisa maki Bapak Ibu. Gitu. Dihadapkan gitu terus, gitu. Lelah, gitu ya. Saya waktu sharing dengan teman KTB saya tanya, kamu ngerasa lelah nggak sih hidup ini gitu ya? Terus ada satu teman bilang gini, kok menurut survei, tahu nggak kenapa orang itu mengalami kelelahan? Karena kurang diapresiasi kok. Jadi ketika kita melakukan sesuatu nggak diapresiasi, yang diberikan malah apa? Tuntutan. Like kamu benar baik, ya wajar. Malah dikasih tuntutan, benar nggak? Bagaimana seorang istri yang udah mempersiapkan semuanya gitu ya, bukannya diapresiasi sama suaminya, malah suaminya ngamuk-ngamuk, ya apa sih makanan nggak enak, ya apa semua berantakan kabeh, aku pulang kok masih berantakan semua, setiap hari gitu. Capek nggak? Merasa lelah nggak? Ketika mengerjakan semuanya bukan diapresiasi. Suami pulang kerja susah gini ya, pulang pengennya ini malah istri ngomel lah, ini ya apa ini? Kok kamu belum ini? Kok kamu belum ganti ini? Capek nggak? Kalau itu setiap hari,
Lelah nggak? Lelah. Kenapa? Bukannya diapresiasi. Bukannya ini tetapi apa? Tuntutan demi tuntutan demi tuntutan. Kalau kita hidup kayak gitu, pahit hidup ini. Kita menjadi kecewa, kita menjadi keras, males gitu. Datang dengar firman, betul, firmannya benar, bagus. Pulang hilang. Kenapa? Susah. Wis sakit ini. Belum suami istri ribut, belum masalah anak, ya toh, menantu, gitu. Itu membuat kita itu keras, membuat kita akhirnya capek, lelah. Aku tidak bisa terang, terangku sudah padam. Bapak Ibu, secara khusus saya mau sampaikan ini kepada para ini ya, senior ya, AI, AMA, yang semakin tua semakin banyak makan asam garam, ya kan? Dan itu membuat lelah, membuat capek. Saya sampaikan AI susu, ya, jangan padam, tetap nyala sampai akhir. Mau pergumulan berat apapun ya, Tuhan panggil untuk tetap excellent, gitu. Keadaan tidak memungkinkan, tetap excellent. Nanti kita akan melihat bagaimana kuncinya supaya kita tetap excellent. Itu batu. Yang kedua, apa yang membuat kita nggak bertumbuh, gitu ya? Jadi yang pertama, kenapa sih kok kita ini gak iso sukses, gak iso berhasil? Jawabannya karena batu itu membuat kita tidak mampu. Gak bisa, lelah, gak mampu aku. Ngerti, tapi gak mampu. Gitu loh. Betul gak? Seringkali gitu toh. Iya ngerti mesti gitu, tapi apa? Gak iso aku, gak mampu. Nah itu masalah. Kenapa? Karena capek. Yang kedua, kita bicara tentang semak duri. Apa itu semak duri? Di sini dikatakan yang ditaburkan di tengah semak duri adalah orang yang mendengar firman itu, tetapi kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan itulah yang dialami jemaat Laodikia. Kenikmatan dunia, segala kekayaan dunia mereka miliki. Bapak Ibu, kalau kita bandingkan dengan 6 gereja yang lain, jadi ini suratnya ada 7. Kalau kita bandingkan dengan 6 gereja yang lain, semua itu ditegur dan dipuji. Tetapi cuma Laodikia tidak ada pujian. Kenapa? Karena dia tidak melakukan apa-apa. Kalau 6 jemaat yang lain itu ditegur, tetapi aku memujimu. Kenapa? Karena kamu setia, kamu bertahan, kamu ini. Tetapi cuma Laodikia enggak. Kenapa? Karena dia berada di zona nyaman. Zona nyaman, dia tidak ada melakukan apapun. Zona nyaman, cuma mentingin apa? Kekayaan, kenikmatan dunia. Nah Bapak Ibu, apa semak duri dalam hidup kita? Semak duri ini berbicara tentang ketakutan dan kekhawatiran. Bapak Ibu pernah nggak sih Bapak Ibu itu pagi-pagi bangun ya, rasanya kus muales, aduh rek muales, kerja rek muales, masuk kantor. Ada Bapak Ibu? Ada nggak? Atau mungkin pagi-pagi bangun itu sudah dengan perasaan takut, khawatir, lihat handphone, ono masalah apa mana ini? Ada masalah apa lagi? Ada kejadian apa lagi? Pernah nggak Bapak Ibu? Ada rekan yang mengatakan rasanya muales kerja guys, ketemu orang-orang ngono nih, bangun itu capek. Bahkan saya pun juga ada rasa itu. Aduh rek, ada apa lagi nih ya? Kok ada chat dari si ini ya? Apa ini isinya? Ada ketakutan Bapak Ibu. Khawatir, bangun pun itu udah lelah rasanya. Bagaimana iso berbuah? Gitu. Bahkan ada mungkin dari antara kita, rekan-rekan muda, yang memiliki ketakutan akan kegagalan. Jadi akhirnya apa? Do nothing. Lebih baik aku gak melakukan apapun. Aku gak mencoba apapun daripada apa? Gagal nantinya. Dan itu terjadi benar. Ketakutan itu, rasa khawatir itu. Zona nyaman tadi Laodikia ya, tidak dipuji. Zona nyaman. Jadi semak duri itu kenyamanan dan kenikmatan dunia. Jadi sadar gak Bapak Ibu? Nyatanya apa yang membuat kita itu tidak excellent? Apa yang membuat kita itu biasa-biasa saja? Rata-rata, bahkan di bawah rata-rata ada 2 sebenarnya. Yang pertama adalah ketidaksadaran. Zona nyaman itu membuat kita tidak sadar. Makanya dikatakan apa? Lu pikir lu kaya, lu pikir lu hebat, lu pikir lu sehat. Nyatanya apa? Lu melarat, lu sakit. Gitu. Gak sadar. Ketidaknyamanan itu membuat kita tidak sadar. Apa sih yang membuat kita gak bertumbuh? Jawabnya zona nyaman. Kita gak pernah berlatih, kita gak pernah men-challenge diri. Nyaman, nyari yang gampang, nyari ini. Kita gak berkembang. Apa yang membuat kita bertumbuh? PR, betul gak? Masalah, itu melatih kita bertumbuh. Jadi kalau kita berada di zona nyaman terus,
Kita nggak pernah men-challenge diri gitu ya. Nggak melakukan kebenaran firman Tuhan, nggak mau men-challenge. Cari yang gampang itu, yang kita isa. Ya kita mediocre pasti. Rata-rata. Gak iso excellent. Orang yang excellent, dia bekerja lebih giat daripada orang pada umumnya. Betul nggak? Betul ya? Latihan lebih banyak lagi. Jadi kalau kita zona nyaman terus, gak iso bertumbuh. Tetapi di satu sisi, yang membuat kita nggak bertumbuh apa? Kakean PR, betul nggak ya? Kakean masalah, kebanyakan tekanan juga nggak membuat kita bertumbuh. Malah apa? Membebani kita, membuat kita kerdil, Bapak Ibu. Jadi kita mesti aware dengan dua hal ini. Zona nyaman membuat kita nggak sadar, sehingga kita nggak men-challenge diri. Kebanyakan PR, gitu ya, tuntutan, masalah tok, nggak pernah diberesin, numpuk, akhirnya apa? Membuat kita lelah dan membuat kita nggak sanggup, Tuhan, give up. Hidupku terlalu rumit, hidupku akan banyak masalah. Ya kenapa? Ya kita nggak pernah beresin, kita biarkan terus masalahnya menumpuk, Bapak Ibu. Itulah kenapa membuat kita tidak bisa bertumbuh, membuat kita biasa-biasa saja. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa kuncinya kalau gitu? Bagaimana supaya kita bisa bertumbuh? Bagaimana kita bisa berbuah? Kita mesti membuat hati kita menjadi tanah yang baik. Kita mesti membereskan dan menyingkirkan segala batu dan semak duri. Kita mesti sadar diri, kita mesti men-challenge diri, kita mesti berjuang. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, iya, saya sadar, tapi saya nggak mampu yang tadi. Nah, bagaimana kuncinya? Jawabannya apa? Kita coba lihat ayat 18. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu. Ini bukan jawaban, cuma dinasihatin doang. Kenapa? Karena kita miskin kok. Kita lo miskin, ya apa beli ke Tuhan ini apa? Membeli emas dari Tuhan ini apa? Kita gak punya duit, kita juga miskin kok. Membeli baju ya apa? Nah, kita gak boleh berhenti sampai di sana. Kita mesti lanjut ayat 19 sampai 20. Barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jawabannya apa? Bukan beli. Jawabannya apa? Aku ketok. Bukaan. Bukaan. Karena ketika kau membuka, aku membawa itu semua untukmu. Bapak Ibu, kita sadar gak selama setahun ini, ketika kita melewati hidup, ketika kita berjuang dengan siapa? Bukankah kita berjuang dengan diri sendiri kan? Kekuatan diri sendiri. Dan hasilnya apa? Capek, betul gak? Stres. Dan di dalam kelelahan kita mendengar gak Tuhan mengetok? Makannya taket gitu loh. Ojo kerja sendiri, datang ke aku. Betul gak? Di dalam ketidakkuatan kita datang, Tuhan, I give up. Tuhan, aku takut. Ya opo besok ngadepi ini. Ada enggak kita dalam diri kita? Saya harap itu ada. Karena itu sebenarnya ketokan Tuhan, jangan diabaikan. Ketika Tuhan mulai mengetok, dia datang membawa segala sesuatu, jangan diabaikan, Bapak Ibu. Kok bisa Tuhan itu keluar dari gerejanya? Dan itulah hidup kita. Seringkali kita itu melakukan segala sesuatu itu dengan usaha kita sendiri. Tuhan itu kita keluarkan. Itulah kenapa kita lelah. Itulah kenapa kita capek, Bapak Ibu. Kenapa? Sumbernya dikeluarkan, Bapak Ibu. Sumbernya dikeluarkan. Tuhan bilang, akulah sumber hidup. Akulah air hidup. Apa air hidup itu? Hidup itu berbicara tentang sumber. Akulah sumber air. Akulah sumber roti. Akulah sumber terang itu. Sumbernya. Tetapi kita salah cari. Yang kita cari apa? Sumber yang lain. Makanya kita itu kehabisan tenaga. Kita takut, kita khawatir. Sumber yang utama gak dicari. Makanya Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan kebaikannya, kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan cari yang itu, cari kebenarannya.
Makanya ketika Tuhan masuk, kita mengejar sumber itu, kita dapat semuanya. Semuanya ditambahkan kepadamu. Itulah yang membuat kita bisa mencapai standar Allah. Hidup dalam kebenaran. Betapa banyak kita seringkali apa? Kita mencari sumber yang salah. Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kata ia bersama-sama dengan aku, ingat gak ayat yang sama? Ia bersama-sama dengan aku. Yaitu di dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur yang benar. Barang siapa di dalam aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuah. Tanpa Tuhan kita tidak bisa sukses. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berhasil. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ingatkan berkali-kali. Tahun depan ketika kita bicara tentang kesuksesan, itu bukan sekedar mendapatkan kekayaan, omset tinggi, no. Bukan sekedar jadi orang baik, no. Tetapi menjadi orang benar. Kita omset naik, enggak benar, tidak jadi berkat. Gitu. Untuk bisa menjadi benar, kita membutuhkan sumber yang benar. Baru bisa memampukan kita. Membereskan segala batu-batu itu dibereskan dulu. Segala kenikmatan semak-semak duri itu dibereskan. Kekuatan Tuhan, sumber kekuatan Tuhan itu memampukan kita membuang itu semua. Supaya apa? Kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, kita bisa jadi orang benar. Itu sukses 2024. Dan itulah yang membuat kita apa? Berbeda dengan dunia ini. Yang membuat kita apa? Di atas rata-rata. Dan orang akan melihat, hebat, luar biasa. Dan bilang, makanya terangmu harus bercahaya. Supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu di surga. Tuhan panggil kita jadi berkat. Kalau kita tidak jadi berkat, tidak berbuah, Tuhan akan potong, tebang, dibuang. Itu kata Tuhan. Gitu ya. Kenapa kita nggak mampu? Karena kita mencari dan mengejar sumber yang salah. Maka kunci kesuksesan adalah Yesus sendiri. Yesus yang kasih standarnya, Yesus yang menjadi kuncinya. Apa yang membuat Daniel berhasil? Dikatakan apa? Tuhan yang membuat dia di atas rata-rata. Apa yang membuat Yusuf berhasil? Dikatakan Tuhan membuat apa yang dikerjakan Yusuf berhasil. Tuhan semua Bapak Ibu. Tuhan semua yang mengerjakan. Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana aku mendapat kunci itu? Kunci itu dekat dengan kita Bapak Ibu, firman Tuhan. Kalau firmanku ada di dalam kamu, kamu di dalam firmanku, kau berbuah. Itulah arti kita memiliki, ini kebenaran Tuhan. Kita pegang gak kebenarannya? Kita ngerti gak kebenarannya? Itulah kenapa kita mesti mendisiplin diri. Gitu ya. Baca firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan latihan badani itu terbatas. Tapi latihan ibadah itu banyak gunanya, apalagi untuk masa depan dikatakan. Kita mesti mendisiplin diri. Sukses itu tidak dicapai dengan ongkak-ongkak kaki, enggak. Sukses itu harus dikejar, harus diperjuangkan. Untuk bisa itu, baca firman Tuhan. Pergumulannya berat. Kita harus mendisiplin diri. Gitu ya. Seperti olahragawan, mendisiplin diri. Dan tidak ada day of cheating, enggak ada. Boleh enggak cheating gitu ya? Diet, boleh nggak cheating? Nggak ada mestinya. Dosa kok ada cheatingnya. Boleh nggak libur? Libur minggu ini, hari ini bikin dosa? Nggak bisa. Kita mesti disiplin rohani, kita mesti berjuang. 2 Timotius 3, 16 ayat 17 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, semua orang ciptaan Allah dipersiapkan untuk perbuatan baik. Firman Tuhan dibaca enggak Bapak Ibu? Bolak-balik dibilang wis intinya itu. Tetapi ya itu, dibaca Pak, dibaca. Tapi mendal Pak, hatinya keras Pak. Hatinya banyak semak duri. Minta Tuhan untuk membereskan itu. Tuhan tolong aku untuk tidak keras hati, untuk aku bisa mengampuni, untuk aku tidak kecewa. Sedikit intermezzo mundur ya. Kemarin saya juga sempat sharing dengan anak pemuda. Mereka benar-benar kagum. Seorang anak pemuda, dia mempunyai seorang atasan, dia bilang, ayo tetap semangat ya, walaupun ini gak berhasil, ayo kita tetap semangat. Yang lain udah males, gak mau ini, tetapi satu anak Tuhan katanya dia, wih hebat banget kok, tekanan kerja seperti apa, dia menunjukkan karakter yang luar biasa. Itu berkat, dan kita dipanggil untuk seperti itu, menjadi berkat dimanapun kita berada Bapak Ibu. Saya tutup sharing ini dengan kesaksian yang mungkin saya udah pernah sharingkan diam dan di beberapa
persekutuannya rekan hamba Tuhan. Waktu itu Bapak Ibu, saya berangkat ke Jakarta untuk menghadiri seminar Bapak Ibu. Seminarnya itu IAA, impacting apa gitu, pokoknya berbicara tentang dampak. Dan ini sebenarnya aku males karena barusan pulang dari Nias ya waktu itu ya. Pesawat itu seharian wis kayak ke luar negeri rasanya ya, ke Nias itu. Enggak lama istirahat, berangkat lagi ke Jakarta gitu ya. Dan ikut Jakarta pertama, waduh ini kok berat ya. Karena ini kok punyanya PGTI. Wah iki Mandarin ini berat ini. Pergumulan ini. Jadi wis ini terus aku lihat rundown Bapak Ibu. Wih, rundownnya luar biasa Bapak Ibu, tidak ada istirahat Bapak Ibu. Tambah pusing Bapak Ibu. Waduh jadi berangkat itu mualas ya rasanya setengah mati. Setelah sampai di sana Bapak Ibu, datang seminarnya itu kumpul di meja. Jadi ada meja-meja dibagi. Waktu saya duduk Bapak Ibu, meja bundar saya duduk, saya datang duluan, saya duduk di depan saya itu 5 cewek. Orang Chinese. Ngomong Mandarin, wis deg-degan ya, deg-deg. Beneran, dijak ngomong. Tuwe puji wo putung. Aku cuma isa itu doang. Gitu. Wo putung. Oke, mereka ganti bahasa Inggris Bapak Ibu. Ngomong sama saya bahasa Inggris. Sorry, I can speak English. Gitu. Aku gak bisa ngomong Inggris baik. Malu gak Bapak Ibu? Buat apa saya bisa ini, saya melayani, saya jadi berkat di sini. Tetapi ketika ketemu dengan orang yang berbeda, saya gak bisa jadi berkat. Ngomong gak bisa. Gitu. Terus datang teman saya penginjil Hansun datang. Rada lega, aduh Hansun langsung ngomong pakai Inggris, pakai Mandarin. Di satu sisi saya bilang, gila Pak, hebat gitu ya. Hebat. Jadi setelah saya seminar itu saya ketemu dengan para pemimpin gereja yang memang gerejanya itu benar-benar berdampak. Di sana saya benar-benar disadarkan. Seperti Laodikia. Chris, gitu ya. Terus sokon tenang-tenang gerejamu. Kamu lihat, mereka itu gereja yang begitu berdampak kasih ini. Selama ini ngerasa apa? Fine-fine aja. Fine-fine aja. Setelah pulang Bapak Ibu saya bertobat. Tuhan ampuni karena selama ini saya buta, saya apa? Tenang-tenang aja, saya merasa nyaman. Dan saya sering kali apa? Sama duri. Merohanikan segala sesuatu. Contohnya kayak gini misalnya. Jadi saya pulang Bapak Ibu, saya bertekad. Saya pulang ini saya harus selama 1 tahun ini saya belajar bahasa Inggris. Harus setidaknya Inggris saya itu improve. Gitu loh. Ya kan? Jadi saya minta teman-teman KTB, please lain kali ngomong sama saya Inggris. Dan kalau saya ke Inggris, ojo diguyu gitu ya. Tapi disupport. Gitu. Karena saya mau improve gitu. Karena seringkali saya mengexcuse, saya bilang, gimana ini? Sorry ya teman-teman remaja ya. Gimana sih remaja ini? Gak bisa bahasa Indonesia semua. Gitu. Pokoknya kita ini negara Indonesia. Ini. Sebenarnya saya mengexcuse. Saya mengexcuse. Ini negara Indonesia, harus bisa bahasa Indonesia. Kelihatannya benar. Tapi jangan-jangan saya mengexcuse diri saya tidak mau belajar. Makanya dari situ saya bertobat. Saya harus iso belajar bahasa Inggris. Supaya apa? Mereka belajar bahasa Indonesia. Saya belajar bahasa Inggris supaya iso lebih jadi berkat buat mereka. Saya tidak mau excuse. Bahkan seringkali saya mengexcuse misalnya gini. Apalagi anak bos. Tenanglah, suatu saat perusahaan akan turun di tangan saya. Betul, sama seperti saya. Suatu saat saya akan menjadi gembala. Gitu, cepat atau lambat, ya kan? Dan seringkali saya mengexcuse. Saya bilang gini. Saya lebih baik tidak jadi pendeta nggak apa-apa. Daripada apa? Jadi pendeta saya nggak bisa menggembalakan. Lebih baik saya penginjil. Tapi hati saya gembala. Kelihatannya baik ya Bapak Ibu. Kelihatannya rohani. No. Itu mengexcuse diri, tidak berani ambil tanggung jawab. Di situ saya bilang, oke. Kenapa? Karena seringkali apa? Suatu saat saya akan jadi gembala cepat atau lambat. Tetapi berdosanya apa? Saya tidak mempersiapkan diri. Sama. Suatu saat perusahaan akan turun di tangan saya. Betul, tetapi kalau tidak mempersiapkan diri jadi pemimpin, leader, gak bisa. Kita seringkali mengexcuse. Dan saya di sana, Tuhan ampuni saya bertobat. Makanya ketika saya pulang, saya benar-benar mau improve diri saya. Apa yang bisa saya kembangkan, Tuhan kasih talenta, saya mesti improve. Saya gak mau nyaman-nyaman aja. Gitu. Dan saya mau aja setiap kita berpikir hal yang sama. Kalau kita cuma mediocre, kita rata-rata, dampaknya di mana? Ketika saya bisa bahasa Inggris, dampak saya itu bukan karena saya bisa bahasa Inggris. Tetapi yang pengen saya bagikan adalah bagaimana perjuangan saya dari yang nol. Saya berjuang mati-matian untuk bisa ngomong. Itu dampaknya jauh lebih besar dari sekedar saya ngomong Inggris. Ngerti Bapak Ibu? Proses itu yang penting. Kita mau
nggak men-challenge diri? Kita mau nggak untuk apa? Kita benar-benar berdampak karena kita dipanggil untuk menjadi dampak. Kita dipanggil untuk menjadi garam terang. Mau sukses gak Bapak Ibu 2024? Mau sukses gak? Wah, gak mau ternyata. Mau sukses gak Bapak Ibu? Mesti berubah. Tanpa perubahan tidak ada keberhasilan. Kita mesti berubah. Diubah dari mana? Standarnya diubah, dinaikkan standarnya. Bukan standarku, bukan standar dunia, tetapi standar Tuhan. Bukan cuma duit, bukan cuma penampilan, bukan cuma kebaikan, kebenaran. Standarnya adalah menjadi orang benar. Kita naikkan standar kita. Dan lalu apa? Challenge diri kita. Kita mesti mengejar, kita mesti mencari, kita mesti mengusahakan kebenaran Allah. Mengusahakan melakukan kebenaran Allah. Jangan cuma apa? Mengejar materi, mengejar penampilan, jangan. Tetapi kita mesti men-challenge diri untuk apa? Melakukan. Bisa melakukan. Menjadi pelaku firman, mesti di-challenge. Dan lalu apa? Terus belajar. Karena sering kita dari sini, udahlah, wis tua, wis angel. No. Tidak ada waktu berhenti untuk belajar. Challenge diri untuk tetap terus belajar. Keluar dari zona nyaman. Bapak Ibu, akan banyak tantangan. Saya panggil pemusik boleh maju. Ke depan 2024 akan banyak tantangan. Tantangan akan banyak. Tetapi percayalah Bapak Ibu, kuasa Tuhan menyertai. Makanya yang menjadi pertanyaannya adalah ketika Tuhan mengetuk, kita buka pintu enggak? Atau kita tetap mengandalkan diri kita sendiri? Kita mesti punya sumber yang benar, supaya kita sungguh boleh dikuatkan. Oke. Mari kita masuk di dalam doa. Bapak Ibu, di kesempatan kali ini saya mau menanya, apakah hatimu di dalam keadaan yang baik? Apakah hatimu adalah sebuah tanah yang baik? Ataukah hatimu sebenarnya sedang penuh dengan batu-batu yang keras, luka, kekecewaan, amarah, datang kepada Tuhan, minta Tuhan aku gak mampu, tapi aku pengen Tuhan, aku punya kekuatan untuk aku bisa membuang ini semua, supaya aku bisa berakar lebih lagi, supaya aku bisa bertumbuh dan berbuah. Di satu sisi, apakah hari ini hatimu penuh dengan semak duri? Kau hidup di dalam kenyamanan, hidupmu nyaman semua, secara materi kamu penuh, kamu cukup, secara penampilan engkau oke. Minta Tuhan sadarkan, dan minta Tuhan tolong aku untuk bisa men-challenge diri. Aku gak bisa men-challenge diri Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh bekerja menghancurkan zona nyamanku, supaya aku boleh bertumbuh, supaya aku lebih berbuah lagi. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan mengangkat sebuah pujian ya, yang boleh menjadi kekuatan buat setiap kita. Kaulah harapan, bukan dengan kekuatanku aku akan menjalani tahun ke depan, tetapi dengan Tuhan yang berada di sampingku. Bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang
datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan, Engkaulah harapan kami membutuhkan Engkau. Terima kasih karena Engkau Tuhan yang selalu mengetuk pintu hati kami. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh selalu membuka pintu bagi Engkau. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh selalu sadar bahwa kami membutuhkan Engkau. Tuhan, tolong kami untuk kami tidak menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kami tidak ingin dibuang, kami tidak ingin ditebang, kami tidak ingin dimuntahkan. Tetapi Tuhan, kami ingin di dalam hidup kami boleh menjadi berkat. Kami boleh menjadi excellent di dalam seluruh kehidupan kami. Tantangan ke depan akan membuat kami tidak akan mudah melakukan itu. Tetapi Tuhan, kami mohon dengan anugerah-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan, memampukan kami untuk kami boleh mendisiplin diri kami, untuk kami boleh tetap kuat di dalam Engkau, Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami. Biarlah kami sungguh boleh bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri.